Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tugas kelompok kami, yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode numerik. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 241101110 selaku moderator pada video tugas kali ini. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan berpartisipasi dalam penyampaian materi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manda Julia dengan NIM 241100090. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi numerik dengan metode selisih maju. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dari Lubiana dengan NIM 2411099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi integrasi numerik dengan menggunakan metode Simpson 1/3 dengan banyak bias. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya berikut dengan contoh soal dan juga cara penyelesaian. Perkenalkan, nama saya Gita Sania Mustika dengan NIM 241100125. Pada video ini saya akan menjelaskan materi metode numerik dengan topik penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode Runge-Kutta order 4 atau yang biasa disingkat RK4. Nah, baik, itulah seluruh anggota kelompok 1. Pada video ini, pembahasan akan diawali dengan konsep diferensial numerik yang mencakup metode selisih maju dan metode Runge-Kutta. Kemudian dilanjut dengan konsep integrasi numerik melalui metode Simpson 1/3. Sebelum masuk ke pembahasan setiap metode, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan diferensial numerik dan integrasi numerik. Metode ini digunakan ketika turunan suatu fungsi sulit atau bahkan tidak dapat diperoleh secara analitik, sehingga diperlukan pendekatan numerik untuk mendapatkan hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Nah, untuk metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial dan dituliskan fx sama dengan f dalam kurung x tambah h kurangi fx dibagi h. Nah, untuk mengetahui konsep, rumus, dan langkah penyelesaian soal, mari kita simak penjelasan dari pemateri pertama. Oke, di sini apa sih metode selisih maju? Nah, di sini tuh ada hampiran selisih maju atau grafik untuk menghitung selisih maju. Nah, kemudian apa itu metode selisih maju? Metode selisih maju adalah salah satu metode dalam diferensial numerik yang digunakan untuk menghitung pendekatan turunan pertama suatu fungsi dengan pemanfaatan nilai fungsi pada titik yang akan dihitung. Nah, kemudian algoritma metode selisih maju itu terdapat 8 poin. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Yang kedua, definisikan fungsi turunan f aksen x, eksak sebenarnya. Kemudian, masukkan nilai pendekatan awal, yaitu batas bawah A dan batas atas B. Tentukan jumlah n, yaitu banyaknya pembagian interval. Hitung nilai langkah H dengan rumus H sama dengan BA per N. Kemudian untuk X sama dengan A sampai dengan B. Hitung nilai turunan menggunakan rumus metode selisih maju. F aksen X sama dengan Fx tambah H dikurangi Fx per H. Nah, kemudian tampilkan nilai X, Fx, F aksen X, dan F aksen X eksak. Nah, dan terakhir kita hitung galat error serta nilai rata-rata galatnya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa rumus umum selisih maju titik X itu adalah F aksen X sama dengan F dikali X tambah H dikurangi Fx per H. Nah, dan kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa H itu diharapkan nilainya 0 karena nilai yang diharapkan kecil agar errornya itu juga kecil. Nah, secara ringkas besar errornya itu bisa dihitung dengan rumus ER sama dengan min H per 2 F aksen delta. Nah, oke, di sini saya memiliki contoh soal. Sebagaimana yang sudah saya buat ya di sini, bisa diperhatikan oleh teman-teman semua bahwa di sini tuh ada salah satu contoh soal. Nah, soalnya itu adalah jika fx sama dengan e pangkat x dikurangi sin 2x ditambah 1 dengan rank 0,1 dan h sama dengan 0,05, tentukan aturan selisih maju dan rata-rata error. Nah, kemudian sebelum itu kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu. Penyelesaiannya seperti ini. Kita tentukan dulu 1 fx sama dengan e pangkat x dikurangi sin dikali 2x ditambah 1. Nah, kemudian untuk menghitung error atau galat error itu dikali e pangkat x dikurangi cos 2x ditambah 1.
Nah, kemudian tentukan juga ranknya yang sudah diketahui adalah 0,1 dengan batas bawah A adalah 0 dan batas atas B adalah 1. Kemudian nilai N-nya, N itu adalah iterasi atau interval. Jadi kita di sini menggunakan 20, iterasi 0 sampai 20. Kemudian nilai H-nya itu adalah yang sudah diketahui bahwa nilai H itu adalah 0,05. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa rumus selisih maju itu adalah F aksen X sama dengan Fx tambah H dikurangi Fx dibagi H. Nah, supaya lebih memahami apa itu aturan selisih maju, kita akan mencoba menghitung. Oke, di sini itu sudah ditentukan dulu ya kalau iterasinya itu ada 20. Di sini teman-teman silakan untuk mengetikkannya saja secara manual dari 0 sampai 20. Nah, kemudian untuk mencari nilai X adalah karena kita sudah mengetahui nilai X-nya berapa, yaitu 0, maka teman-teman bisa mengetikkan dengan sama dengan kursor kita tarik ke sini, klik ini, lalu kemudian enter. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai X ditambah H adalah sama dengan X ditambah nilai H-nya itu 0,05. Nah, ini supaya tidak berubah nanti, teman-teman harus menggunakan absolute. Kemudian enter. Untuk menghitung Fx-nya itu adalah, di sini sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu XP sama dengan XP, dikali H6-nya itu adalah X, dikurangi sin, sin-nya itu sesuai dengan ini, rumus, sin 2 dikali X, kemudian ditambah dengan 1. Nah, jadi untuk menghitung Fx-nya itu, kita menggunakan dengan rumus yang sudah kita tulis di penyelesaian ini. Nah, kemudian setelah itu kita enter. Nah, setelah itu, untuk menghitung Fx ditambah H, nah, cara menghitungnya itu juga sama, tapi untuk perhitungan X-nya kita ganti dengan rumus X tambah H. Nah, di sini kita tulis XP, dalam kurungnya itu ke I1 kan, yaitu 0,05. Nah, dikurangi sin, 2 dikali X-nya itu, X-nya ganti kita dengan X tambah H, kemudian ditambah 1. Kita coba. XP. Nah, kan XP ke X, X-nya ke sini. Kita lihat lagi rumusnya ke sini. Tutup kurung, dikurangi sin. Nah, sin-nya itu 2 dikali X, X-nya ke X tambah H, tutup kurung, ditambah 1. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah F aksen X, yaitu turunan dari numerik ya. Nah, rumusnya itu adalah F X tambah H dikurangi ke Fx dan dibagi dengan batas bawahnya. Maaf, ke nilai H maksudnya. Nah, kemudian di sini sudah saya tuliskan juga rumusnya, sudah terdapat di sini. Nah, kita coba berhitung sama dengan K6 itu adalah Fx ditambah H dikurangi J6-nya itu ke Fx dan kemudian dibagi B12-nya itu adalah nilai H di sini. Nah, maka hasilnya adalah minus 0,9712464. Nah, kemudian untuk perhitungan F aksen eksak yang sebenarnya itu adalah dengan menggunakan rumus ini. XP dikali X, kemudian dikurangi sin 2X, ditambah 1, dikali E kali X, dikurangi cos, dikali 2 kali X, ditambah 1. Seperti ini rumusnya. Nah, kemudian kita akan mulai menghitung error. Nah, untuk menghitung error di sini adalah kita menggunakan rumus absolute atau ABS. Nah, sama dengan ABS, ABS dikali M6 itu adalah F aksen eksak dikurangi F aksen X, kemudian dibagi dengan F aksen eksak lagi, dan dikali 100. Itu untuk menentukan persenannya. Nah, kita coba ya. Sama dengan, ke sini dulu. Sorry, ini harus pakai tutup kurung. F aksen eksak dikurangi F aksen X dibagi ke sini lagi. Habis itu dikali dengan 100. Enter. Nah, jadi ini galat error yang sudah kita hitung dari titik batas atas A. Sorry, batas bawah A. Nah, setelah kita menghitung ini, kita tarik aja. Kalau sudah tarik. Nah, seperti ini.
setelah kita menemukan nilai-nilai dari berbagai titik, nah, dan kita juga sudah menemukan error dari setiap titiknya, maka kita akan menghitung dengan rata-rata dari error tersebut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya itu adalah dengan menggunakan rumus average, yaitu, rumus average-nya misalkan gini, sama dengan average, lalu dari sini setarik sampai bawah, enter. Nah, seperti ini. Ini adalah rata-rata dari error yang sudah kita hitung dari per titik. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan selisih maju, fungsi fx, e pangkat x sin 2x ditambah 1 dengan interval 0,1 dan langkah h sama dengan 0,05, dan diperoleh nilai turunan numerik pada setiap titik yang kemudian dibandingkan dengan nilai turunan eksaknya. Jadi hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata relatif sebesar 84,2%. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa pendekatan menggunakan metode selisih maju dengan nilai langkah hanya itu 0,05 masih menghasilkan galat yang cukup besar, sehingga tingkat akurasinya masih rendah. Jadi intinya gini ya, semakin H-nya kecil, maka tingkat kesalahannya akan mengecil, tapi begitu sebaliknya, semakin tinggi H-nya, maka akan semakin tinggi errornya juga. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas metode Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk memperoleh solusi pendekatan dari persamaan diferensial biasa. Metode ini dikembangkan sebagai alternatif dari metode Deret-Taylor karena tidak memerlukan perhitungan turunan fungsi yang rumit, namun tetap mampu menghasilkan tingkat ketelitian yang tinggi. Oleh karena itu, metode Runge-Kutta banyak digunakan dalam penyelesaian berbagai permasalahan persamaan diferensial di bidang sains, teknik, dan komputasi, namun tetap mampu menghasilkan tingkat ketelitian yang tinggi. Oleh karena itu, metode Runge-Kutta banyak digunakan dalam penyelesaian berbagai permasalahan persamaan diferensial di bidang sains, teknik, dan komputasi. Agar lebih memahami bagaimana metode ini bekerja, beserta contoh penyelesaiannya, mari kita simak penjelasan dari pemateri kedua. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita pahami dulu sedikit. Kadang ada persamaan diferensial yang cukup sulit diselesaikan dengan cara biasa. Nah, untuk mengatasinya, kita menggunakan metode numerik, yaitu metode yang mencari nilai pendekatan secara bertahap pada setiap titik. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Runge-Kutta orde 4 atau biasa disingkat RK4. Metode ini cukup populer karena hasilnya lebih mendekati nilai sebenarnya dibandingkan metode Euler. Hal ini karena dalam satu langkah perhitungan, RK4 menggunakan 4 tahap perhitungan, yaitu K1, K2, K3, dan K4. Selanjutnya, kita langsung masuk ke contoh soal dan proses penyelesaiannya. Nah, teman-teman, masuk ke soal yang pertama, yaitu soal yang dikerjakannya adalah diberikan persamaan diferensial yaitu x, y aksen sama dengan y min 3x dengan y dalam kurung 1 sama dengan 1. Kemudian intervalnya yaitu x sama dengan 1 sampai 3. Nah, kemudian untuk h-nya sendiri itu 0,1. Nah, persamaan tersebut kemudian diubah dalam bentuk turunan, yaitu y aksen sama dengan y min 3x dibagi x. Sehingga fungsi yang digunakan adalah f dalam kurung x, y sama dengan y min 3x dibagi x. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam rumus Kutta Runge-Kutta orde 4, yaitu yang pertama adalah K1 sama dengan H dikali F dalam kurung X di XN, YN. Kemudian untuk K2-nya sama dengan HF dalam kurung XN plus H dibagi 2, Y plus K1 dibagi 2 kurung tutup. Kemudian untuk K3 yaitu sama dengan HF di dalam kurung XN plus H dibagi 2, YN plus K2 dibagi 2 kurung tutup. Kemudian nilai berikutnya dihitung dengan YN plus 1 sama dengan YN plus 1 dibagi 6 dalam kurung K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 kurung tutup. Kemudian setelah itu kita menggunakan solusi analitik sebagai pembanding.
kita menggunakan Y sama dengan 3E pangkat X minus 1. Kemudian untuk cara menghitung errornya, dihitung menggunakan rumus Y analitik minus Y RK4 dibagi Y analitik. Tujuannya untuk mengetahui seberapa dekat hasil pendekatan RK4 dengan solusi sebenarnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam tabel untuk pengerjaan soalnya. Nah, yang pertama kita membuat dulu tabel sebanyak 20 iterasi seperti pada video ini. Nah, yang pertama kita masukkan nilai H-nya ini adalah 0,1, kemudian memasukkan nilai awal X-nya itu, XN ini adalah 1, kemudian YN-nya ini juga adalah 1. Ini menggunakan format angka biasa. Kemudian masuk kita ke dalam K1, di mana dalam K1 ini kita harus menggunakan format sel, yaitu menggunakan B58, atau yang H-nya ini kita sorot, kemudian dikali C58, yaitu XN ini, plus D58. Nah, yang Y ini. Kemudian, kalau kita sudah mengklik rumusnya, kita tekan Enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam K2, di mana K2 ini juga kita memerlukan format sel, yaitu untuk mencari K2, kita melihat dulu rumus di sini, yaitu HF dalam kurung XN plus H dibagi 2, YN plus K1 dibagi 2. Maka, setelah rumus itu dimasukkan, kita akan mendapatkan hasil 0,2105. Setelah itu, kita masuk ke K3, di mana di sini kita rumusnya mengambil dari rumus Runge-Kutta orde 4 juga, yaitu K3 sama dengan HF dalam kurung XN plus H dibagi 2, YN plus K2 dibagi 2 kurung tutup. Nah, setelah itu dimasukkan, kita akan memperoleh hasilnya, yaitu 1,2103. Setelah itu, kita ke K4, menggunakan format sel juga, yaitu kita lihat rumusnya HF dalam kurung XN plus H, YN plus K3. Nah, setelah itu kita akan memperoleh hasilnya, yaitu 0,33103. Setelah itu kita akan menghitung nilai YN plus 1 dengan menggunakan format selnya, yaitu D58 ataupun YN yang ini kita sorot, kemudian plus 1 dibagi 6 dikali E58. E58-nya itu yang K1 ini. Nah, kemudian plus 2 dikali F58, F58-nya itu yang ini, yang K2, plus 2 dikali G58, nah G58-nya itu yang K3, plus H58, kurung tutup, setelah di-enter hasilnya adalah 1,56209. Nah, kemudian untuk menghitung nilai analitiknya, kita menggunakan fungsi eksponensial di Excel. Nah, ini kita menggunakan format selnya, yaitu sama dengan, teman-teman bisa lihat di sini, sama dengan 3 dikali IXP dalam kurung C58 dikurangi C58 dikurangi 1. Maka hasilnya dari nilai analitik ini adalah, sebentar. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah 6,15484,549. Setelah itu kita menghitung errornya. Nah, setelah kita menghitung errornya menggunakan format ini. Sama dengan ABS, kurung buka, J58. J58-nya yang mana? Yang ini, yang dari Y cari ini. Dikurangi D58. D58 yang mana? Yang YN ini, kurung tutup, dibagi J58. Nah, dibagi lagi yang ini, baru kita kurung tutup. Hasilnya berapa? Kita bisa lihat hasilnya adalah 0,0000. Nah, sekarang kita coba masukkan XN ini. Kita masukkan XN ini dengan format sel C58. C58 itu yang ini, plus B58. Nah, yang ini. Maka hasilnya akan 1,1. Yang ini kita diisi manual ya, teman-teman. Masih manual. Kemudian
Setelah itu kita coba drag dari sini, kemudian sebentar. Setelah kita drag seperti itu, maka kita akan melihat hasilnya. Nah, setelah ini selesai, teman-teman, kita menjadikan hasil YN plus 1 ini itu sebagai YN pada iterasi selanjutnya, yang ini, teman-teman. Jadi, nilai ini tuh dari hasil YN plus 1 ini, ya. Kemudian, setelah semuanya, kita mendrag seluruh rumus ke bawah, sehingga semua iterasi itu dihitung otomatis. Kita coba ya, teman-teman. Kita drag. Nah, kayak gini teman-teman. Kita tambah lagi yang iterasi bawahnya ini sebenarnya sama teman-teman. Cuma karena saya pisah aja, jadi seperti ini. Nah, teman-teman, setelah semua perhitungan selesai, kita dapat membandingkan hasil metode RK4 dengan solusi analitik ya. Dari tabel yang telah diperoleh, terlihat bahwa nilai error pada setiap iterasi sangat kecil, bahkan berada di bawah 0,02%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh ini menggunakan metode RK4 sangat mendekati nilai sebenarnya, sehingga metode ini cukup akurat untuk menyelesaikan soal seperti ini. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa metode Runge-Kutta 4 merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Metode ini bekerja dengan menggunakan 4 tahap perhitungan dalam setiap langkah, sehingga hasilnya lebih akurat dibandingkan metode yang lebih sederhana seperti metode Euler. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai integrasi numerik. Integrasi numerik merupakan integral tertentu yang didasarkan pada hitungan perkiraan, sehingga hasil yang diperoleh tidak sama persis dengan penyelesaian eksaknya. Hitungan dilakukan dengan membagi luasan dalam sejumlah pias kecil. Luas total adalah jumlah dari luas semua pias. Nah, untuk bentuk umum integral adalah I sama dengan integral dari A sampai B, fx kemudian dikali dx, yang menyatakan integral dari fungsi fx terhadap variabel x pada batas bawah A hingga batas atas B. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, nilai integral merupakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi, sumbu x serta batas x sama dengan A dan x sama dengan B. Apabila luas daerah tersebut sulit dihitung secara analitik, maka digunakanlah pendekatan melalui metode integrasi numerik. Integrasi numerik dilakukan apabila integral sukar diselesaikan secara analitis atau ketika fungsi yang akan diintegrasikan tidak diberikan dalam bentuk analisis, melainkan hanya tersedia dalam bentuk data atau tabel. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam integrasi numerik. Salah satunya adalah metode Simpson 1/3, yang dikenal memiliki tingkat ketelitian yang cukup baik dalam menghitung pendekatan nilai integral. Metode Simpson 1/3 merupakan salah satu metode integrasi numerik yang digunakan untuk menghitung pendekatan nilai integral tentu dengan membentuk kurva parabola melalui beberapa titik. Dibandingkan beberapa metode sederhana lainnya, metode ini mampu memberikan hasil pendekatan yang lebih akurat apabila memenuhi syarat penggunaannya. Untuk mengetahui rumus, langkah penyelesaian, serta contoh perhitungan, mari kita simak penjelasan dari pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi integrasi numerik dengan metode Simpson 1/3 dengan banyak bias. Nah, di sini metode Simpson 1/3 digunakan untuk mencari luas dari sebuah kurva di bawah kurva dengan pendekatan menggunakan fungsi parabola. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti. Maka dari itu, luas dibagi menjadi beberapa bias kecil atau beberapa bagian kecil, yang dimana luas total adalah jumlah dari semua bias. Dimana di sini dapat kita lihat untuk bagian yang atas ini merupakan kurvanya, yaitu fungsi fx. Kemudian yang di bawah yang diarsir dan yang akan kita hitung adalah luas arsiran atau Lx, yang dimana x0 sama dengan A atau batas bawah, dan xn sama dengan B atau batas atas. Nah, dengan menggunakan aturan Simpson dan dengan menggunakan pendekatan fungsi parabola, maka luas dari daerah yang dibatasi oleh fungsi fx, y sama dengan fx, dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu integral fx dx sama dengan h dibagi 3 dikali fx0 ditambah 4 fx1 tambah 2 kali fx2 tambah 4 kali fx3 dan seterusnya sampai fxn. Nah, di sini dapat kita lihat
bahwa Simpson 1/3 memiliki pola yang dimana untuk fx-nya yang bernilai ganjil itu dikali dengan 4, dan jika fx-nya bernilai genap, itu dikali dengan 2. Nah, di sini ada catatan, kapan sebaiknya menggunakan metode Simpson 1/3? Metode Simpson 1/3 dapat digunakan atau hanya dapat digunakan jika n atau banyak intervalnya yaitu bernilai genap dan banyak titiknya ganjil. Contohnya, jika n-nya 10, maka banyak titiknya 11, seperti itu. Nah, untuk kita dapat memahami lebih baik, maka kita langsung saja ke contoh soal. Di sini, saya ada contoh soal, yaitu hitunglah nilai dari integral dengan batas bawah 1,5, batas atas 6,5, 4x kuadrat dikurangi x tambah 3dx, dengan h sama dengan 0,5, menggunakan metode Simpson 1/3, dan tentukan galat atau error dari hasil pendekatan tersebut. Nah, teman-teman, untuk cara penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu yang diketahui dari soal yang ada di atas. Dari soal yang ada di atas diketahui bahwa batas bawah atau A adalah 1,5. Maka kita isi di sini sesuai dengan angkanya 1,5. Kemudian untuk B adalah batas atasnya yaitu 6,5. Selanjutnya adalah untuk langkah, di mana langkah juga sudah ada tertera pada soal yaitu H sama dengan 0,5. Jadi kita isikan 0,5 untuk H. Dan yang terakhir adalah N. Nah, di sini N kita menggunakan rumus N sama dengan B dikurangi A dibagi dengan H. Maka dari itu kita masukkan ke rumus, yaitu di sini ada batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan langkah atau H. Maka dapat menghasilkan di sini yaitu 10. Sesuai dengan pengertian dan juga salah satu syarat penggunaan Simpson 1/3 adalah di mana n atau banyak intervalnya harus bernilai genap. Nah, di sini n-nya bernilai 10, maka bisa digunakan dan bisa menggunakan Simpson 1/3. Di sini banyak intervalnya adalah 10, maka jumlah titiknya adalah 11. Maka di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk fn-nya. Di sini fn-nya kita mulai dari titik awal yaitu f0. Nah, di sini f0 karena tadi ada banyak intervalnya 10, maka titiknya ada 11. Kita drag ke bawah. Nah, jadi f0 sampai f10, di mana intervalnya dari f1 sampai dengan f10. Kemudian yang selanjutnya adalah n. N adalah batas bawah atau range dari batas bawah sampai ke batas atas. Di mana untuk nf0 yaitu kita masukkan terlebih dahulu batas bawah awalan yaitu 1,5. Kemudian yang kedua adalah di sini. Di sini untuk f1 yaitu kita tambahkan dari batas awalnya 1,5 ditambah dengan adanya langkah yaitu 0,5. Jadi untuk f1 1,5 ditambah 0,5 menghasilkan 2. Setelah itu, karena semuanya juga sama, dan di sini agar semuanya bisa tetap, maka kita buat menjadi sebagai nilai mutlak dengan penambahan dolar di antara untuk nilai 0,5. Maka di sini kita langsung drag saja ke bawah. Nah, sesuaikan teman-teman, batas awalnya yaitu 1,5, dan untuk batas atasnya atau batas akhir n-nya adalah 6,5. Nah, setelah ini sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah memasukkan ke dalam rumus sesuai fungsi yang ada pada soal, di mana rumusnya yaitu adalah fn sama dengan 4x kuadrat dikurangi x tambah 3. Di sini saya menggunakan n karena agar tidak bingung untuk membedakannya dengan pada adanya soal x kuadrat dan juga x pada soal. Nah, di sini yaitu cara penggunaannya, kita masukkan terlebih dahulu di sini ada 4 dikali dengan x-nya. X-nya berapa? X-nya adalah sesuai dengan pada interval. Interval f0 adalah 1,5. Maka 1,5 dikuadratkan. Kemudian dikurang lagi dengan X yaitu 1,5 kemudian ditambah 3. Maka dapat menghasilkan di sini yaitu angka untuk hasilnya adalah 10,5. Nah, karena untuk perhitungan 2 sampai 6,5 juga sama menggunakan rumus yang sama, jadi kita langsung saja untuk drag ke bawah. Nah, hasilnya adalah angka untuk F1 17, F2 25,5, F3 36, F4 48,5, F5 63, F6 79,5, F7 98, F8 118,5, F9 141, dan F10 165,5. Setelah diketahui tiap masing-masing intervalnya nilai dari rumus, maka selanjutnya adalah memasukkan ke dalam rumusan Simpson 1/3.
Nah, seperti yang sudah tadi kita ketahui, bahwa penggunaan rumus Simpson di sini adalah jika intervalnya ganjil, maka dikali dengan 4, dan jika intervalnya genap, dikali dengan 2. Terkecuali untuk F0 dan juga Fn atau F akhir itu tidak dikali apapun dan hanya ditambah. Maka untuk rumus yang digunakan adalah di sini. Kita hitung dari H dibagi 3, yaitu adalah 0,5 dibagi 3, kemudian dikali dari adanya F awal dulu, F0, yaitu 10,5, dan dikali berdasarkan yang tadi kita susun, yaitu untuk yang pertama adalah dikali 4, dan juga yang genap dikali dengan 2. Maka dari itu, dapat dihasilkan angka sebagai berikut. Hasilnya adalah 356,7. Ini dari hasil perkalian semua rumus pada yang sudah kita hitung sebelumnya, mulai dari F0 sampai F10. Nah, selanjutnya, yaitu kita mencari nilai eksak untuk membandingkan dan mengetahui galat dari adanya penyelesaian soal Simpson 1/3 yang sudah kita kerjakan. Di sini, nilai eksak dari integral dengan batas bawah 1,5 dan batas atas 6,5, 4x kuadrat dikurangi x tambah 3dx adalah, jika diintegralkan, maka hasilnya adalah 4/3 x pangkat 3 dikurangi 1/2 x kuadrat tambah 3x, di mana nantinya rumusnya digunakan di sini, yaitu adalah kita menghitung dulu untuk dengan batasan akhir yaitu batasan atas dikurangi dengan batasan bawah menggunakan rumus yang sudah diintegralkan. Maka di sini yang pertama adalah 4 dibagi 3 dikali 6,5 pangkat 3 dikurangi 1/2 kali 6,5 pangkat 2 ditambah 3 dikali 6,5. Nah, karena sama, jadi kita di sini tinggal mengkopinya dan mengganti dari angka yang atas yaitu 6,5 menjadi 1,5. Nah, setelah dihitung maka dapat dihasilkan angka yaitu 356,7. Nah, ini adalah nilai eksak yang akan kita bandingkan untuk mencari galat relatif. Galat relatif di sini dapat kita cari dengan menggunakan nilai eksak dikurangi nilai integrasi dibagi dengan nilai eksak. Yang dimana nilai eksaknya kita masukkan ke rumus yaitu menggunakan absolut. Di sini absolut, kemudian buka kurung, kemudian kita masukkan nilai eksaknya 356,7 dikurangi nilai dari adanya perhitungan integrasi atau Simpson 1/3 yaitu 356,7 dibagi dengan nilai eksaknya juga yang sama yaitu 356,7 dan dikali 100. Maka hasil dari hasil galatnya dihasilkan yaitu 0,0. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Simpson 1/3 dengan ukuran langkah yaitu 0,5 diperoleh nilai sebesar 356,7. Dan di sini setelah dibandingkan dengan nilai eksak, hasil yang diperoleh juga sama yaitu sebesar 356,7. Sehingga galat relatif yang dihasilkan adalah 0,0%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode Simpson 1/3 memberikan hasil yang sangat akurat, bahkan untuk soal yang ini, yaitu tepat sama dengan nilai eksak pada fungsi fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi x tambah 3. Hal ini terjadi karena metode Simpson 1/3 mampu menghitung secara eksak integrasi dari fungsi polinom berderajat 2 seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, demikian itu penjelasan mengenai metode Simpson 1/3 dengan basis banyak. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat menjadi pemahaman baru terhadap rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh pembahasan yang telah kami sampaikan. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa setiap metode numerik memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis permasalahan yang ingin diselesaikan. Metode selisih maju digunakan untuk memperoleh pendekatan nilai turunan suatu fungsi. Kemudian metode Runge-Kutta digunakan untuk memperoleh solusi pendekatan dari persamaan diferensial. Sedangkan metode Simpson 1/3 digunakan untuk menghitung pendekatan nilai integral secara numerik dengan tingkat ketelitian yang baik. Melalui ketiga metode tersebut, kita dapat melihat bahwa metode numerik menjadi solusi ketika penyelesaian secara analitik sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat akan menghasilkan penyelesaian yang lebih efisien sekaligus memberikan tingkat akurasi yang lebih baik sesuai kebutuhan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen serta teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini hingga selesai.
Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai metode numerik, khususnya pada metode selisih maju, metode rungu kuta, dan metode Simpson 1/3. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami memohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik saran yang membangun. Saya selaku moderator beserta seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.